Eh, aku sudah korban satu akun di ban. Tahu nggak kenapa itu di ban? Hmm. Dia kalau di dalam keadaan PK, itu nggak boleh ngirim paus sebelum live-nya 30 Kentut kau menit. bau, kentut kau bau, kentut kau bau, kentut kau bau, 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 bau. Nggak percaya, kirim lagi paus teman-teman, biar kalian lihat. Nah, Pasti kirim, lagi. kirim ke sini teman-teman, kirim ke sini. Ini penontonku cuma satu loh, karena ini akun baru gitu. Teman-teman segera pindah ke Lina Wijaya 9. Akun ini baru teman-teman ya, baru buka lapak 2 hari, masih butuh asupan dana, asupan follower. Segera pindah ke sini, pindah, pindah, pindah teman-teman, biar aku joget. Kalian nggak tahu kalau aku ini jago dulu. Jangan mau. Jangan mau. Kalian kalau lihat dia joget, Kau belum serius, tahu. nggak selera makan kalian 3 bulan. Jangan. Kemarin kami pas jumpa teman-teman. Jangan. karaokean, Aku bisa joget. jogetannya buat aku. Logika, jangan gitu. Ini masih jago nih ngegoyang. Kakak nggak ingat ada? Nggak, aku nggak ingat. Aku amnesia. Pas kakak joget, Yang ku ingat kau pernah injak Alkitab. Pas kakak Kau joget, dulu ada yang keluar, nggak ada yang bentuk urusan. embun-embun, bentuk asap-asap warna hijau. Situlah kau. Ngomong apa lah kau? Tap-tap guys. Jangan kalian Jangan pindah sana. teman-teman, jangan, Itulah pokoknya kalian. jangan kasih dia menang teman-teman. Jangan kasih dia menang ya. Kalian akan rugi dunia akhirat. Serius. Akhirat. Siap ini aku akan bertanya sama dia. Pertanyaan pilih ngeri. Nggak ada pertanyaan teman-teman. Tidak ada pertanyaan, pokoknya bungkam logika. Bungkam logika, bungkam. Nggak ada siap-siapnya. Siap ini aku ada pertanyaan buat dia teman-teman. Nggak ada urusan, nggak ada siap-siap. Dia nggak punya pertanyaan lain selain fitnah. Nggak ada. Tapi kalau kita mau membongkar kebenaran, kenapa dia disuruh, siapa yang menyuruh, dibayar berapa lama, terus hasil hubungannya dengan Ardiansa apa saja, anak siapa itu, lalu ketika dia tidak mau keluar, ketika dia tidak mau keluar, awas kau. Pokoknya teman-teman kita yang kita bongkar kebenaran itu. Jangan kasih kalah tipis teman-teman, kasih kalah yang gede. Kalau tipis nanti kesalip, mati. Ya. Siap-siap silakan teman-teman. Nggak ada urusan teman-teman, kita akan bongkar. Intinya biar ini direkam, biar ini diketahui orang banyak. Logika disuruh oleh siapa, kenapa dia mau disuruh, terus dibayar berapa, tunjangan hidupnya berapa lama, seperti itu teman-teman ya. Ayo teman-teman, maknya dibantu. Curang, mana boleh bisu-bisukan orang, curang. Kalau aku main curang aku turun nih ya. Pada boleh main curang gitulah logika. Aku tahu nggak? Nggak ada urusan teman-teman. Ayo dong. Nggak ada urusan. Kau ngomong sendiri, aku ngomong sendiri. Jadi gila lah. Tutup bubar. Pertanyaan pertama aku tadi kalian masih ingat kan? Bubar. Ayo teman-teman. Seumur hidup teman-teman, Mak Lina enggak pernah main PK, baru kali ini, dan ternyata main PK itu seperti ini, enak rasanya, bisa mengalahkan logika. Ya. Kita akan bongkar logika itu. Pertama disuruh oleh Cuma, lalu dibayar berapa, kenapa mau, berapa lama hidupnya ditunjang, dia terpilih sebagai apa posisi dalam APEI, kenapa dia mundur, apakah karena bayarannya kurang besar atau tidak dibayar sama sekali alias ditipu, kita nggak tahu. Kita mau bongkar. Yang jelas sejarah mencatat dia pernah injak-injak Alkitab teman-teman ya. Mak moderator, oh iya teman-teman, sorry ya, ini akun baru, saya lupa. Yang penting semua umat Kristen sudah memaafkanku.
Beda kau. Kau belum dimaafkan umat Islam kau. Aku belum pernah kau tanya. Aku belum pernah kau tanya secara perlu. pribadi. Hai Lina Wijaya, apakah kau memaafkan aku? Nggak pernah Kau kau beda. tanya. Kau belum ada tanya. Kau belum ada tanya. Tidak bisa. Kak Lina ini bukan Aku tidak Kristen mau. sejati. Aku hanya minta maaf Kentut kepada kau Kristen bau ya, sejati. kentut kau bau ya, fitnah lagi kau ya, reming lagi kau ya, kentut kau bener-bener bau lah. Bukan, dia ini bukan Kristen sejati. Aku nggak perlu Kau diam dulu, minta aku- maaf sama dia. Sebentar, aku sampai bingung mau bikin moderator. Diam dulu, kau diam dulu. Macam mana mau jadikan aku? Kayak mana caranya nih mau jadikan moderator? Aku bingung. Diam lah. Oke Dina, yes, Dina sudah jadi moderator. Aduh, wah, sakit perutku. Teman-teman, pokoknya kita ingin kebenaran di atas kebenaran. Jangan mau lagi kebenaran itu ditutup-tutupi ya. Hai logika, kau jangan jadi munafikun al-kafirun. Nah, aku menang lagi. Sekarang kau harus jawab pertanyaan yang tadi juga karena dari tadi belum kau jawab. Gak bisa. Sebenarnya kau sebenarnya ada hubungan pribadi apa ya dengan mereka itu? Apakah kau juga seorang hombreng? Ya, Oke. Thank you teman-teman. Di mute, biar aku jawab. Kok jadi Teman-teman. aku di mute? Ya udah. Ya di mute lah, tapi aku mau ngomong. Aduh, untung datang hujan. Bisa aku nggak jadi jawab. Ribut di sini, hujan. Berisik. Berisik kali sini Kak, hujan. Mana ada kedengaran Halo, di sini halo. kedengaran. Halo, Kedengaran halo. kau alasan. Halo. Kau banyak alasan. Aduh. Kedengaran. Ini kenapa nih guys? Halo. Oh, dia sengaja itu kumat dia. Kumat, pura-pura lupa, pura-pura gila, pura-pura hujan. Halo, tes. Ya. Dia pura-pura itu teman-teman. Jangan kasih menang untuk orang pura-pura. Intinya kita mau kebenaran. Halo. Apakah siapa si logika ini juga seorang hombreng, punya hubungan khusus dengan Juma, sampai dia mau disuruh menginjak kitab suci orang? Tentu itu sesuatu yang fatal. Tapi kenapa dia mau, teman-temannya kita tanya, kita Ini bongkar dia. dibilang Kak Dinda. Kita telanjangi dia, Suaranya jelek kok, Bang. Enggak ada Suaranya urusan jelek dia. kok, Bang. Dia pura-pura suara jelek lah, pura-pura hujan lah, pura-pura badai lah, pura-pura meteor jatuh lah. Enggak ada urusan ya. Kau tetap harus jawab. Apa yang memotivasi kamu? Kalau kamu tidak punya hubungan khusus, pasti kau menolak. Tapi kenapa kau kerjakan? Kalau bukan bicara tentang uang, pasti kau cinta mati dengan Juma. Lalu kenapa kau hianati dia? Apakah karena kau tidak dapat jatah hubungan badan? Jawab. Oke. Izin ya, di mute dulu Kak, biar aku jawab. Di mute, udah, di mute. Oke, jadi gini teman-teman. Ini jawabannya ada hubungannya dengan pertanyaan pertama aku tadi, yaitu ya, berapa lama di mute? Saya mau jawab. Kan udah aku bilang jangan nyesal kalau aku jawab. Jangan nyesal kalau aku jawab. Jangan mengarang, cepat kau jawab. Ya di mute ya. Teman-teman, Jadi ini pokoknya teman-teman. jangan kasih dia menang. Teman-teman, ini ada hubungannya dengan pertanyaan pertama aku tadi jawabannya. Kau ulur waktumu terus. Di mute lah biar aku jawab. Katanya mau aku jawab. Oke, di mute ya. Jadi teman-teman, pertanyaan Kalina ini ada hubungannya dengan pertanyaan aku pertama tadi, yaitu berapa. Katanya mau dijawab, gimana sih? Dia sengaja teman-teman. Pokoknya jangan kasih menang sampai dia mau terbuka. Iya. Atas Ini- dasar apa? Begitu cintanya dia dengan Juma sampai mau disuruh injak Alkitab. Ya. Makanya mute dulu biar aku jawab. Mute ya. Jadi ini ada hubungannya teman-teman dengan pertanyaan pertama aku tadi, yaitu Kalina ini sebenarnya berapa lama punya hubungan dengan Zuma? Ya. Yang Dan- injak Alkitab tuh kamu, bukan aku. Kenapa pula? Ya, mute dulu mute. Nah, kalian tahu nggak anak yang digendong oleh Ardian satu anak siapa? Apa hubungannya setan? Kau bikin-bikin ya?
Aku nggak Awas perlu. kayak bikin-bikin Ya, ya. aku mungkin kalian tahu kan, ada hubungannya dengan pertanyaan pertama aku tadi. Kentut kau bau, nggak ada urusan. Yuk, kalian coba, kira-kira itu anak siapa coba? Aduh, teman-teman jangan kasih menang. Nanti dia semakin menjadi pendusta karena dia diizinkan berdusta. Tunggu, Kak, ada yang jawab. Oh, anak Mak Lina toh. Hah? Aku nggak bilang ya. Oh, jadi kalian jangan kalian bikin framing ya. Kalau itu anakku, kenapa Ardiansa aku panggil ketakutan, malah lari dia di kolam renang itu. Gak nyambung logika, kok bikin cerita Ada gak yang bilang nyambung. gini, ada yang bilang gini. Wow, ternyata cinta segi 4 katanya. Thank you. Thank you. Kalahkan dia teman-teman biar dia banyak berdusta, dia banyak bercerita yang gak karu-karuan. Kak, tunggu dulu. Aku nggak bilang lo tadi itu anak kakak. Aku cuman bilang ada hubungannya dengan pertanyaan pertama. Gak ada urusan, emang gue Tahu, pikirin. Gini teman-teman, coba kalian pikir secara logika. Kenapa Masa bodoh. saat Mbak Lina datang ke situ, yang keluar Ardiansa bawa anak? Ada yang tahu nggak? Kenapa saat Mbak Lina datang, yang keluar Ardiansa bawa anak? Itu, coba. Jangan-jangan Apa hubungannya anaknya. dengan pertanyaanmu pertama? Nggak ada hubungannya, ya? Ardiansa suruh kesini, Ardiansa suruh kesini. Cepatlah jawab pertanyaan aku. Pertanyaan aku yang harus kamu jawab karena yang menang itu aku. Aku udah jawab loh Kak. Tapi aku Kau jawabnya kan jawab pakai. mana? Kau nggak ada jawab. Nah, aku menang lagi kan? Thank you. Aku sekali lagi kalah, aku tutup akun. Maksudnya tutup live. Alhamdulillah. Masalah. Ku bongkar Kalah semua sama nanti. logika. Sekali lagi aku ku bongkar semua. Kalau aku kalah, Ya ku bongkar semua ya. termasuk hubunganmu dengan blokir permanen, bongkar. Kau dengan blokir permanen sama-sama ditolak oleh APAI karena kalian mungkin bercinta. Ayo, kita bongkar dia teman-teman. Ternyata, tunggu. Ternyata Mak Lina tak kusangka. Aku tanya kau, kenapa seketika kau pergi, blokir permanen pun ikut pergi dari APII? Kalian itu bercinta di tepi laut mana? Ya, jujur dari tadi pertanyaanku teman-teman gak ada satupun yang dijawab oleh logika. Sebagai bukti dia berusaha lari dari kenyataan. Oke. Mid Kak, biar aku jawab ya. Jadi gini teman-teman. Ya, aku cerita ini serius, aku ceritain semua. Ya, aku ceritain semua kali ini. Jadi sebenarnya ini panjang ceritanya teman-teman. Dari kisah cinta beda agama. Makanya kalian pernah dengar nggak ada rumor? Nggak ada urusan. Ada seorang misionaris. Dengarkan dulu. Kalian pernah dengar nggak? Pernah rumor. Nggak pernah. Seorang misionaris itu mu'alaf. Nggak pernah Ya, seorang misionaris mu'alaf. Tahu kalian penyebabnya Pak? Nggak pernah, nggak tahu. Kau putar-putar dari tadi untuk menutupi kisah terlarangmu dengan blokir permanen. Tunggu dulu. Ya. Jadi teman-teman ini ada sangkut pautnya semua sebenarnya. Pernah iya nih kalian tahu Nggak kan? ada. Kau Di sini. sangkut-sangkutin sendiri. Di sini udah jawab semua, ada. Ya. Jadi coba kalian bayangkan seorang misionaris yang hebat ya, itu sampai dikabarkan mu'alaf dan itu ada suratnya loh. Ini ada sangkut pautnya dengan yang tadi saya bilang itu. Edit. Ya. Video aja diedit, apalagi Tunggu cuma dulu. tulisan. Sini aku bikinkan. Tunggu dulu. Aku cuma menjawab loh kakakku. Nah, teman-teman. Pertanyaannya masalahnya bukan itu. Ya, aku gini Kak. Nanti kalau langsung aku ini kan langsung ini. Umat bahlulnya. Coba teman-teman, tiap-tiap layar lah masa 24 mata jangan. memandang nggak tiap-tiap layar gimana nih? Jangan kasih ampun, jangan kasih ampun. Oke.
Biar dia bongkar sendiri kenapa dia mau menjilat pantat Juma waktu itu sampai-sampai disuruh injak Alkitab mau. Gitu. Jadi gini Biar teman-teman ya. dia jawab sendiri kenapa dia dengan blokir permanen begitu kompak dikeluarkan bersama. Biar dia jawab sendiri kenapa sekonyong-konyong koder api itu kontradiksi dengan dia. Apakah karena dia yang mengkhianati atau APII yang mengkhianati? Jawab. Nah, aku tunggu kau, aku diam. Tep-tep. Di mute. Oke. Jadi gini teman-teman. Biarkan aku sampai selesai PK ini aku cerita ya. Jadi ini teman-teman bermula dari 2-3 tahun yang lalu, di mana ada sepasang sejoli yang mungkin lagi kesepian, yang satunya duda permanen, yang satunya janda permanen, ya. Nah, mereka jangan gitu, aku nggak kuat. Ya, jadi gini teman-teman, mereka waktu itu memang diperkenalkan dengan perdebatan, tapi nggak tahu kenapa masalah hati memang mereka saling tertarik satu sama lain, sehingga terjadilah itu, ya terjadilah itu, ya perkenalan, itunya itu perkenalan dekat, ya. Nah, hilang tuh kisahnya. Bahkan saya pun waktu itu sempat kehilangan jejak. Tiba-tiba di hari ulang tahun APII muncul nih orang. Begitu dia muncul, ada orang gendong anak keluar, bayi. Nah, Apanya yang nah balul? ada yang enggak, tunggu aku tanya jawab. Ada yang tahu nggak itu anak siapa? Kenapa? Ini pertanyaan gini teman-teman. Kenapa saat Mbak Lina datang, yang keluar harus Ardiansyah dulu? Kenapa ini? Kenapa? Udahlah aku tutup akun aja. Aku diam pun kau kalah, apalagi aku bicara. Hore. Aku diam loh sudah, aku nggak ngomong loh ya. Jadi semakin kau berdusta, kau semakin kalah, tahu nggak? Makin kau berdusta, makin kau kalah. Nah, ayo sekarang mau apa coba? Teman-teman thank you ya. Kita malam minggu ini cuman have fun, seru-seruan. Tapi di balik itu teman-teman bisa mengambil beberapa kisah yang benar. Salah satunya kisah yang benar adalah Juma memiliki hubungan khusus. Tunggu dulu. Dengan siapa? Dengan logika ACDC. Yang menang, yang menang ACDC. ditanya. Yang menang ditanya. Jadi ini kita harus kalah teman-teman, harus kalah. Ngapa pula jadi kau balik yang menang ditanya? Hah? Harus kau kalah. Ya? Yang menang ditanya. Jangan tep-tep layar, jangan tep-tep layar, jangan ya. Aduh. Kita harus pintar-pintar, cerdik-cerdik kita. Jangan Tap aja sempat layar, kita teman-teman. menang. Kalahkan dia. Jangan sempat kita kalah. Jangan sempat kita kalah. Ada yang minta tema ini Kak. Ini ada yang minta tema nih di bawah. Buka room diskusi, judulnya anak siapa yang digendong Rudi. Kok Rudi? Bukan Rudi, Ardiansyah. Rudi itu siapa lagi? Ardiansyah. Salah sebut nama. Ardiansyah. Anak siapa yang digendong itu? Anak siapa? Anak kalian lah. Kalian yang bergerombol di sana, kalian yang ACDC, kalian yang boleh menjadikan jima sebagai ladang pahala. Kami mana tahu. Coba jangan sampai kita kalah teman-teman. Kita harus kalah teman-teman. Karena yang menang akan ditanya. Jangan. Coba aku mau nanya. Kenapa begitu Mbak Lina datang, yang keluar Ardiansyah bawa anak? Kenapa? Ayo, ada hubungan apa kakak sama anak itu? Itu pertanyaan buat kalian APII yang di dalamnya ya. Kalian yang bergerombol di sana.
kumpul dalam satu rumah, ya. Aku Itu bertanya, pertanyaan ditujukan kepadamu. aku bertanya, kenapa begitu Mbak Lina datang ke situ, yang keluar Ardiansyah bawa anak? Kenapa? Itu ada hubungan apa Ya, kakak dengan anak tersebut? iya. Ih, aku ini babysitternya dulu. Eh, Aku mulai ngaku, babysitter. ngaku guys. Mulai ngaku apa? Rupanya, ya, ya, semua bermula dari babysitter. Cakep. Jadi mereka ini Tahu menggunakan enggak? yang namanya habis istilah PK ini aji kau mumpung. makin dibenci sama Ardiansyah, tahu enggak? Karena Ya. apa? Tunggu dulu. Mereka menggunakan istilah aji mumpung. Mumpung lagi jadi babysitter. Kita Cie, dengarkan teman-teman. kalau dia senyum berarti ada sesuatu nih. Oh, 3. Kita dengarkan teman-teman bagaimana dia mendongeng dengan membangun di atas ajaran dustanya. Aku yang justrunya harus minta diperjelas ya. Kenapa yang aku cari si Ardiansyah yang aku cari si Juma dan si Nandar, yang keluar Ardiansyah itu pertanyaannya justru itu kenapa? Tuh ya. Kenapa lain yang ku cari, lain yang keluar tuh kenapa? Terus kenapa mereka semalam-malaman itu membicarakan kamu dan Hesti itu kenapa? Babi. Jatuh kameraku nah. Kenapa coba? Kenapa yang dibicarakan mereka rapat malam itu, usai acara itu hanya kamu dan kamu. Thank you teman-teman. Itu kenapa? Kenapa? Cepat. Tunggu. Ini banyak yang curiga. Banyak yang curiga itu anak siapa, kok ada hubungannya sama Mbak Lina. Aduh, bahaya ini. Teman-teman, aku mulai sekarang aku undur diri. Kalau kalian ada pertanyaan sejenis itu jangan bertanya di tempat aku. Tanya ke sebelah saja. Ya jujur aku akan mundur diri dari dunia pertanyaan. Serius. Pokoknya anggap aja tadi. Teman-teman. Tunggu dulu. Itu bisa jadi anaknya Logika sama blokir permanen yang dirawat oleh Ardiansyah teman-teman. Makanya malam itu mereka rapat ya. Mereka rapat mati-matian ya. Dan memang si Logika ini sama blokir permanen sudah dikeluarkan. Ya. Ayo. Udahlah jangan belagak gila lagi lah. Cepatlah ngomong apa adanya, cepet jujur. Kau jangan belagak pilon, jangan belagak gila lah. Cepet kau ceritakan yang sebenar-benarnya terjadi itu ada apa di dalam sana sampai kau dihianati. Oke, maka di-mute ya. Ini ribut kali tempatmu itu pakai hahaha. Nanti aku buat balik ini. Aku juga banyak ini kayak gitu. Hahaha. Oke, biar aku ceritakan. Ini aku serius. Ini aku kali ini jujur. Jadi asal kalian tahu teman-teman ya. Awal mula semua ini adalah dimulai dari Pak De Juma sama Mak Lina. Tahu kalian kenapa gelarnya kakak ini Mak Lina? Ya, kenapa gelarnya Mak Lina? Ya karena aku mak aku punya tete. Bukan. Dengarkan dulu. Karena Nggak mak mungkin di kan situ aku itu dipanggil Akong, nggak mungkin kan aku dipanggil Pak De, kumaha sih ya. aku belum selesai Kak, belum selesai aku. Belum Aku selesai selesaikan. Aku yang selesaikan. Cie, takut dia kebongkar guys. Dia suruh aku jelaskan tapi dipotong-potong. Cepet jawab, cepet. Aku disuruh jawab pertanyaan, bukan disuruh menjelaskan. Ya. Apa Jadi, sebabnya teman-teman, kau dikeluarkan dari APEI? Kau dihianati itu Bukan kenapa? itu. Apakah karena kau kepergok, ketangkap basah dengan blokir permanen? Tunggu dulu. Kenapa harus lari dari masalah anak tadi? Kakak kok takut kali kita bahas masalah anak? Justru itu anak hasilmu dengan blokir permanen yang dirawat oleh mereka katanya. Teman-teman di bawah, aku nanya sama kalian nggak curiga? Kenapa Mbak Lina ini Tunggulah, aku tidak mau pengen kentul-kentulan kita nih. bahas masalah anak? Engkau Menagih janji Kanda Juma menemani Adinda entok batin hakim di pengadilan.
Ya, kenapa Mbak Lina ini kok mau bergeser? Kenapa? Ada apa dengan anak ini sebenarnya? Hah? Ada apa? Tapi ini serius ya, aku jujur, kali ini aku jujur. Jadi dulu teman-teman, ini aku serius ya, aku mau serius, aku nggak tahu, aku seriusan jujur, benaran aku. Aduh, udah. Cepatlah. Papi jatuh. Mampus, habis jatuh kau. Untung dia pakai celana. Kalau nggak pakai celana kayak gitu bahaya guys. Untung pakai celana dia. Kurang ajar ya ini. Bikin aku Untung dia kesal. pakai celana. Cepatlah. Untung dia Cepatlah pakai kau, celana Dok. serius. Bodoh Bayangin amat. tadi kalau dia nggak pakai celana itu. Cepatlah dijawab. Oke, saya lanjut. Kenapa engkau dikeluarkan dari APEI berbarengan dengan si Hesti alias blokir permanen? Apakah karena hubungan terlarang Oke. kalian? Cepat. Oke, aku jawab ya. Ini jujur teman-teman. Jadi aku dikeluarkan dan si blokir permanen juga dikeluarkan karena kami dua yang paling banyak tahu rahasia Mbak Lina dan tanda kutip yang selalu saya bahas. Hubungan Mbak Lina dengan ini orang, kenapa sih? Aduh, aku mau jawab loh Kak. Tolonglah, aduh jangan main kayak gitu. Oke, saya lanjutin ya. Karena aku dan blokir permanen tahu kisahnya mereka ini. Sehingga kalau kami dipertahanin, ini akan berdampak buruk, teman-teman. Babi, Karena ini gini. kenapa HP dari tadi ya? Ada kodamnya nih, ada tuyulnya di sini. Aku nggak ngapain loh. Dia jatuh sendiri. Jawabnya tuh kemana-mana. Salam kenal Titut. Jangan lupa saya dibantu di tap-tap ya. Jangan lupa, jangan kasih dia menang. Pokoknya jangan kasih dia menang. Dia nggak menang aja jawab nggak karu-karuan. Apalagi kalau dia menang makin nggak karu-karuan dia teman-teman. Cepatlah. Cepat. Nah, tapi gini Kak, coba kita ngobrol biasa aja, tanya jawab. Aku mau tanya sama kakak nih, kalau memang kakak seorang pejuang gitu, aku mau nanya. Ini jujur Kak ya, jawab. Berapa lama sebenarnya hubungan kakak dengan Zuma kemarin? Juma itu siapa serius nih, dulu? nggak ada Masalah aku ketawa. nggak kenal. Aku Mulai pun ngeles serius, dia aku guys, masalah mulai nggak ngeles kenal. dia. Yang aku kenal itu Nur Zulkifli Alim, M. Nur Abbas Alim, atau Nur Nur Alim, Alim? Nur Alim, Nur Alim. Oke. Berapa lama hubungan kakak dengan Nur Alim? Baru kemarin sore. Ya, dia udah akui ya, kemarin sore dia udah ada hubungan. Oke. Di dalam hubungan kakak dengan Nur Alim, ya Kak ya, itu sudah sampai sejauh mana? Maksudnya Bodoh, kenapa apakah aku sudah yang kau ada tanya? niat ingin? Harusnya aku yang bertanya, aku yang menang. Kenapa kau nih bodoh sekali? Aku yang menang, aku yang tanya dari tadi. Kita tadi udah janji yang kalah yang bertanya. Tadi udah gitu, makanya yang kalah yang bertanya. Ya. Coba Kak, sudah sejauh mana hubungan kakak dengan Nur Alim? Apakah sudah sampai kepada tahap membicarakan tentang masa depan? Atau seperti apa? Silakan. Ini banyak yang minta nih kakak menjawab. Coba silakan. Ngapain orang baru 24 jam aja belum, baru kemarin ketemu kenalan. Semakin kakak seperti itu, semakin orang tuh mikirnya tuh jawab yang jujur aja. Jangan nambah masalah, jangan. Beneran, Ini teman-teman. orang udah di sini udah pada ini semua loh. Ini udah pada ini semua. Yang penting Tuh. ABS ya, Makin asal penasaran. Bang Logika senang.
Jadi malam ini karena dia gabut ya, dan seumur hidup saya nggak pernah PK, kita ladeni teman-teman ya. ABS asal Bang Logika senang. Ya, padahal dia yang ketahuan punya skandal sampai harus dikeluarkan, tapi dia pula yang bertanya. Memangnya Logika kalau nggak dusta nggak senang gitu? Kak, aku di sini aku nggak berstatement, aku nggak ada di sini bernarasi, aku cuma bertanya. Jadi bedakan Kak ya. Aku cuma bertanya, sejauh mana hubungan kakak dengan Zuma? Apakah sudah ada pembicaraan sampai ke jenjang pernikahan atau hanya sebatas pacaran Kentut biasa kau aja bau. gitu? Kentut kau bau, tau enggak? Oke, aku ganti pertanyaannya Kak. Ya kita next. Kalau kakak nggak mau jawab bilang aja next gitu. Berarti nggak dijawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Ya, apa? Tunggu dulu. Ya, Kak Lina sama Zuma saat kemarin berjumpa di Bandung, ya, itu makan di resto mana? Kau kurang-kurang ya, sinting kau ya, sedang-sedang kau ya, kau tempeleng kau datangin nanti. Ya, kemarin aku tahu. kemarin aku sudah aku kasih tanda kau ya, jangan sampai aku kasih tanda lagi. Ya. Aku nggak maksa kakak untuk jawab. Kalau nggak mau jawab bilang next gitu, ya. Jadi teman-teman di bawah silakan Jadi nilai teman-teman, sendiri ya. karena pertanyaannya salah maka tidak butuh jawaban. Pertanyaannya itu salah semua. Jadi pertanyaannya salah semua maka tidak butuh jawaban. Pertanyaan yang salah kalau dipaksa Baru tahu. jawab pasti ikutan salah. Teman-teman baru tahu ada pertanyaan salah. Adalah pertanyaan salah. Salah alamat pertanyaannya, salah sambung pertanyaannya ya. Kau kalah terus. Sudahlah kau tutup lapaknya, kau kalah terus tuh. Kalah lagi. Tunggu dulu. Ya Aku teman-teman masih ada ingat. pertanyaan sama kakak. Nggak Masih ada. Aku masih ada Nggak pertanyaan. Tunggu urusan dulu. dah. Jadi teman-teman ya, pada Tunggu prinsipnya dulu. pertanyaan yang salah tidak membutuhkan jawaban. Yang jelas pertanyaan saya tidak ada dijawab satupun. Kenapa Logika mau disuruh? 2, dibayar berapa? 3, kenapa dihianati? 4, hubungannya dengan si Ya blokir sama. bagaimana? Pertanyaan yang Terus salah. Pertanyaan yang salah nggak perlu dijawab. Ngapa kau niru Pertanyaan yang aku salah punya nggak ide perlu sendiri? dijawab. Kau niru-niru aku nggak punya ide sendiri. Gini Kak, ada pepatah bilang, ya, ikutilah contoh yang baik. Jadi kalau yang kakak buat itu sesuatu yang baik, aku contoh aja. Ikan aku nggak perlu pusing-pusing untuk mikirkan ini itu sebagainya. Aku tinggal ikuti caranya aja, cara yang dilakukan lawan bicaraku. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Ini pertanyaan terakhir Kak, serius. Ini pertanyaan terakhir teman-teman. Kakak kemarin bilang saat datang ke acara itu ulang tahun APII, ya. Kakak kan lihat Zuma pakai sarung, betul? Mana ada Oke. dia keluar, dia nggak berani keluar, dia sibuk tidur, katanya di balik sarung, lagi main burung katanya. Iya. Iya, oke. Katanya Oke, siapa? jadi Katanya gini. si Ripa. Oke. Jadi yang Gini. tahu dia tidur pakai Nih ya. sarung main burung itu Ripa. Oke. Saya lanjutkan ya. Pertanyaannya begini Kak. Saat kakak kemarin kan datang ke acara itu, ya Kak ya. Acaranya sudah selesai. Gini. Tunggu, belum selesai aku. Ini pertanyaan terakhir. Acaranya itu pertanyaan tanggal 16, aku datang tanggal 17, Bahlul. Iya, aku tahu tanggal 17 kan. Gini. Jadi gini kakakku. Saat kakak datang ke situ, itu kan yang datang bukan Zuma. Yang datang tuh orang-orang lain kan. Nah, pas Zuma waktu itu ngintip dari sela-sela jendela. Nah, ya, kakak masih ingat saat kakak bilang main kode, rupanya jumpa di belakang. Pertanyaan saya, ngapain harus jumpa di belakang coba? Kode apa? Ngaco aja anak ini. Kenapa kak harus di belakang? Kenapa nggak rame-rame di situ coba? Tanya Jumanya, kenapa sibuk dengan sarung dan burung? Tanya.
Kenapa? Kenapa setelah Kenapa? aku pergi dia malah tantrum? Marah aku tinggal Bukan itu. pergi sampai harus bakar baju. Aku nggak ke situ, Kak. Aku nggak ke situ serius. Aku cuman pengen tahu pas kakak ngasih kode dia ngintip dari sela-sela jendela itu. Kakak bilang, dia bilang gini. Itu. Aduh. Nah, Cukup itu. dramamu Topik, cukup. Kak, orang bisa lihat dari raut wajah kebahagiaan yang memancar kebahagiaan dari wajah kakak. Saat saya bilang Zuma, orang-orang di sini bisa nilai. Teman-teman, kalian bisa bacakan bahasa tubuh. Saat saya menyebut Jumat nama Kak Lina, itu wajah dia itu berseri-seri. Ya, Jadi berseri-seri. maksudmu mukaku harus ditekuk gitu? Enggak, karena biasa nama seseorang yang ada di hati saat disebutkan oleh seorang itu akan bergetar sehingga getarannya akan memunculkan pansos terus. Jadi teman-teman, biar bagaimanapun, sekalipun kami ini sama-sama menjadi saksi, saya tetap di utara dan si logika ini tetap di selatan, timur ke barat, Timur. utara ke selatan. Aku timur. Iyalah. nggak mau aku di Kau selatan. timur, aku barat. Iya, Jadi aku nggak mau di kami selatan. ini tetap berseberangan, beda ukuah. Makanya teman-teman harus tahu, dia doyan berdusta. Teman-teman, kalian tahu kan? Aku nggak perlu jelaskan. Kalian lihat dari raut wajahnya saat nama seseorang itu disebutkan, maka ada pancaran cahaya yang keluar dari wajahnya. Itu menandakan ada hubungan ikatan. Nah teman-teman, ini kan PK-nya sudah selesai ya. Kita seru-seruan di malam minggu. Saya seumur-umur hidup nggak pernah ber-PK-PK ria. Dan orang yang saat ini pertama kali dan yang terakhir saya terima untuk PK-PK itu adalah si logika ini. Nah teman-teman, saya mau undur pamit, besok harus ke gereja, harus ibadah. Ya, satu yang kita harus dukung dan doakan bersama, semoga Nur Alim alias Zulkifli Abbas alias Juma itu datang ke persidangan Ratu Entok untuk memenuhi janjinya mendampingi Ratu Entok sebagai adiknya. Perhatikan, dalam Islam janji adalah hutang. Jadi kalau dia tidak melunasi janjinya, dia berhutang kepada umat seumur hidupnya. Itu aja yang harus kita ingatkan. Nah, semua yang disampaikan logika itu teman-teman, itu adalah cara-cara untuk mengisi malam minggu supaya teman-teman itu terhibur. Ya, kaji ulang. Begitu juga yang kusampaikan, bilanglah. Begitu juga yang kusampaikan, begitu bilang pula gitu. yang kusampaikan teman-teman ya. Jadi saya tidak tahu menau tentang blokir permanen dan siapa ini namanya logika. Saya tidak tahu menau tentang kekisruhan di dalam APII. Demikian juga logika, tidak pernah tahu menau karena memang tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita. Teman-teman, Kau ya enak ya bikin sampah tidak mau sapu, bersihkan sampahmu. Kurang ajar kau ya. teman-teman, apa yang dikatakan Kakak Lina tadi, ya, boleh kalian benarkan, tapi saran saya kalian berpikir lagi deh, ya, itu aja. Tak usah kau pakai saran-saran dudol. Kau kebiasaan ya. Awas kau tunggu kau jumpa kau di Medan, ku tumbuh kau kali ini benar-benar. Kemarin tidak jadi ku tumbuh deh teman-teman, kan aku kasihan ya. Besok kalau dia masih neko-neko ku tumbuh, benar aku kasih tinggal tanda di sini ceret satu. Nggak, tapi tunggu dulu Kak. Ini orang-orang di sini udah terlanjur percaya, padahal aku nggak ngomong apa-apa. Aku lepas tanggung jawab Kak ya. Aku lepas tanggung jawab. Pokoknya teman-teman kalau kalian mau tanya apa-apa sama Kak Lina, aku nggak tahu apa-apa. Ya, jadi si blokir permanen itu duluan logika teman-teman keluar, kemudian blokir permanen. Malam itu mereka membicarakan blokir permanen dengan logika. Pagi-paginya saya yang datang, ngamuklah mereka. Itu teman-teman ya. Itu fakta. Jadi kalau ada hubungan Tadi spesial katanya udah mau dibersihkan. Bersihkan mau sampah bersihkan, Kak. malah kok kasih saran sekalian jangan diteruskan. Kok gila memang ya. Bikin urusan orang ya sudah malam, nanti orang pada tak bisa tidur, orang mulai Oke. menghayal, bercerita kemana-mana, Yuk. mengalur mengildur. Yaudah. Nggak ada teman-teman Yuk, kita semuanya. bersihkan. Kau ya bersihkan dulu. Yuk, kita bersihkan dulu. Cepat. Bersihkan. Kakak dulu, nanti biar aku ini bantu bersihkan, silakan.
kakak dulu. Ya teman-teman, biar kita bersihkan dulu ya. Silakan Kak Lina. Teman-teman, yang saya sampaikan itu hanya sekedar lelucon di malam minggu. Ya, demikian apa yang disampaikan logika juga itu hanya lelucon di malam minggu. Biar aku gini Kak. Gini Kakak. Ngomong Kakak dulu Dodol. enggak gini. Biar enak kita bersihkan masing-masing. Kakak Kalau gitu cukup kau bilang duluan, tentang kalau gitu narasi. kau duluan. Itulah Kakak. Cepat. Itulah Kau Kakak duluan. kan malas sekali. Kau duluan kalau gitu. Kau duluan bersih, nanti aku duluan bersihkan, kau tambah-tambah lagi kayak tadi. Jadi gini teman-teman, Kak Lina udah akui bahwasanya apa yang dia bilang itu cuma lelucon, tidak serius. Tapi kalau aku serius. Kan? Kumat bodohnya tuh. Pulak-balik lah kau ngomong kayak setrikaan. Tidak. Iya maaf Kak, maaf ya teman-teman. Apa yang dikatakan Kak Lina, apa yang saya katakan itu ya oke lah, kami berdua itu cuma untuk menghibur kalian doang, untuk mengisi kejombloan Kak Lina. Oke Kak ya, pokoknya itu cuma main-main doang, nggak serius lah. Udah Kak, udah bersih atau masih mau dibersihkan lagi ya? Nggak cukup, nggak apa-apa teman-teman, semua orang juga tahu itu cuman joke ya, itu cuman kita lelucon di malam minggu. Saya mau kasih tahu nih, ada Titut D Urbah bertanya, kemarin ada tamu koma logika yang bilang kalau sister sengaja kasih kaos itu ke Juma. Nih teman-teman, saya kasih tahu ya, ini yang akan saya sampaikan juga di persidangan. Jadi sebelum saya ke persidangan, saya sampaikan dulu ke depan teman-teman ya, saya tidak pernah datang ke acara APII ya, karena acara tersebut dilaksanakan tanggal 16 September 2024 dan saya datang itu tanggal 17 September 2024. Acara sudah bubar, tenda sudah tidak ada, tamu sudah sepi, yang ada di hadapan saya itu cuman 5, 4, 9, 11 orang, 11 orang doang yang tersebar di 2-3 gazebo, 3 rumah. Ya itu dulu teman-teman harus tahu. Nah, dan yang kedua, saya tidak pernah datang ke sana membawa baju kaos diserahkan kepada Juma langsung, tidak. Teman-teman harus tahu itu. Saya datang ke sana itu bersilaturahim, membuktikan bahwa mereka orang-orang APII kalau di sosial media itu kayak setan, suka kepanasan. Saya ingin membuktikan apakah mereka di dunia nyata itu rahmatan lil alamin. Ya, ternyata tidak. Ya, mereka sama-sama setannya baik di sosial media maupun di dunia nyata. Dari mana? Dari ketika saya pulang mereka ngamuk tantrum. Jadi baju itu bagaimana? Baju itu ada di dalam mobil sisa-sisa setelah saya bagi selama acara di Sentul, Bogor. Jadi tanggal 16 September saya ada acara di Sentul ya. Acara itu besar-besaran dan sudah saya posting di sosial media saya. Nah, sisa baju itu cuma 4 di dalam mobil. Saya turun tidak saya bawa, saya tinggal. Karena biasanya saya bagi ke orang-orang di pinggir jalan juga. Tetapi karena saya datang, si Juma menolak bertemu, takut, katanya masih tidur, yaitu menurut Ripa lagi tidur di dalam sarung, bermain burung, terserah dia lah ya. Lalu si Kores juga katanya tidur, saya telepon, saya WhatsApp, tidak ada yang mau keluar, tidak ada yang mau respon. Lalu si Nandar katanya malam itu juga, sama Wafi malam itu juga usai acara langsung kabur pulang. Si siapa lagi, Romiansah juga langsung pulang. Banyak yang langsung pulang malam itu, entah karena apa, mungkin karena kisruh setelah rapat tentang keluarnya logika, keluarnya si blokir permanen sambil membicarakan Lina Wijaya. Nah, mereka menjadi tegang ketika pada paginya saya datang. Bawa nama saya, Gitu. katanya udah dibersihkan. Karena memang itu yang saya dengar, rapat mereka, pembicaraan mereka malam itu setelah acara lalu pada bubar. Tidak ada yang mau bertahan. Kenapa rapatkan saya? Siapa saya? Diam. Setelah mereka bubar pagi itu saya datang sudah sepi, sunyi, sepi seperti kuburan teman-teman ya. Nah, karena sekali lagi saya ulang, si Juma dan si Kores yang saya bidik itu Juma tidak mau keluar, tidak mau bertemu saya. 30 menit saya menunggu dia bangun dari tidur, tak bangun.
bangun, saya pulang. Sebelum saya pulang, saya sebagai orang Kristen itu dipanggil untuk berbagi. Lalu saya menawarkan. Di dalam hukum, apa yang saya lakukan itu benar, tidak bisa dituntut. Sebab saya menawarkan. Hai Ripa dan kawan-kawan, yang bertemu dengan saya itu ada Ripa, ada budak Angon, ada Bunda, saya tidak tahu namanya siapa itu yang dipanggil Uni-Uni, Umi-Umi, saya tidak tahu. Terus ada siapa si Hasan, ada saya tidak tahu lah, tidak hafal saya teman-teman ya. Sebelum saya pulang, saya bilang, saya mau pulang, tapi saya punya souvenir, kalian mau nggak? Si Umi-Umi itu tanya, apa souvenirnya? Baju dong. Ya, tidak mungkin saya kasih kamu yang murahan, gantungan kunci, tempelan kulkas. Enggak, baju. Saya bilang baju. Ya, baju kayak apa? Saya bilang baju t-shirt nih, unisex, laki-laki perempuan bisa pakai, ada gambar Dav Lina Wijaya official. Oh mau, kalau baju mau. Nah itu jawaban mereka. Tapi cuma 4 loh. Buat Nandar, buat Juma, buat Rifa, buat Cebi, itu saya bilang. Lalu si Umi sama yang bapak di situ bilang kami mau juga. Nggak ada, sisa 4. Itu pun kalau mau, kalau nggak mau ya saya nggak jadi kasihkan. Dan mereka mengatakan mau. Lalu saya suruh orang ambil di mobil saya. Jauh loh jaraknya, ada 50 meter. Dan itu ada waktu 10 menitan. Teman-teman tahu nggak? 10 menit saya sendirian tanpa siapa-siapa di tengah sarang APII yang ternyata tidak rahmatan lil alamin itu. Saya ada di situ. Mereka berondong saya dengan pertanyaan, saya tenang menjawab. Nggak ada kabur, nggak ada takut, nggak ada risih, nggak ada marah, nggak ada risau. Ingat sekali lagi, saya orang Kristen yang dipenuhi dengan buah-buah roh. Salah satunya adalah self control atau penguasaan diri. Ya, lalu baju datang diserahkan kepada saya serahkan kepada Ripa, lalu yang satu saya serahkan langsung kepada Ripa dan saya jabat tangannya. Oke ya, ini ada 3, tapi Cebi, Nandar dan Jumanya tidak ketemu saya. Apakah saya tinggal untuk kalian sampaikan sebagai titipan atau saya bawa pulang? Next time saya bisa kirim kalau memang mau. Oh nggak apa-apa, tinggal aja. Namanya amanah, nanti kami sampaikan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi saya tidak pernah bertemu Juma, saya tidak pernah memberikan langsung ke tangannya, tetapi saya bertemu langsung dengan Ripa, menyerahkan ke tangan Ripa, karena Ripa mau, dan saya menjabat tangannya, melepaskan pengampunan. Terus saya pulang teman-teman ya. Setelah saya pulang, itu urusan mereka. Apa yang sudah kita berikan itu bukan hak kita lagi. Mau dijadikan apapun, saya tidak pernah sakit hati, saya tidak pernah kecewa, saya tidak pernah marah. Karena orang Kristen itu wajib berbagi, wajib mengasihi, wajib mengampuni. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Nanti lengkap lagi ada di sidang pengadilan. Oke, orang Kristen juga jangan tanya-tanya terus ya. Seolah-olah kalian itu tidak percaya dengan saya, lebih suka omongan mereka yang tidak mengalami dan tidak mengetahui. Ya, silakan teman-teman. Kalau enggak saya tutup nih. Logika apa yang mau kamu sampaikan? Kita tutup. Oke. Kenapa kakak datang ke situ pakai topi Densus 88? Kenapa? Yang pakai topi Densus itu bukan saya, kan ada fotonya, kan saya ada posting ya. Saya tidak pernah pakai topi Densus 88. Dan lagi pula kenapa takut dengan topi? Yang kedua, pertanyaan saya, kenapa saat Kak Lina datang ke situ bukannya Kak Lina, maksudnya gini, kenapa saat Kak Lina datang ke situ tidak Kak Lina yang di framing, diolok-olok, diinjak-injak, diludahin dan dibakar? Kenapa harus baju kaos yang bertulisan itu? Kenapa? Karena secara nyata mereka takut dengan saya. Faktanya kenapa mereka takut? Pertama, tidak ada satupun dari mereka itu yang berani foto, video atau apapun. Tidak pernah, tidak ada mereka berani. Mereka tegang, mereka takut sendiri. Ripa ketahuan saya curi-curi rekaman video, curi-curi foto, langsung saya tegur. Ngapain kamu curi-curi jadi pencuri? Kalau mau ngonten bareng dengan saya, hayu. Malu dia teman-teman ya. Tunggu. Aku berani ngerekammu. Mau saya posting nanti rekamanmu. Aku ada loh, aku berani. Ayo, aku nggak curi-curi. Ya.
Jadi kalau kalau kamu tanya kenapa baju yang diinjak-injak bukan Lina Wijaya yang diinjak-injak, karena mereka tidak akan pernah bisa berani dengan Lina Wijaya. Saya orang yang tidak perlu kamu tunggu-tunggu, tanya-tanya, cari-cari, saya bisa datang tanpa kamu ketahui. Nah, itu maksudku, Mbak Lina yang terhormat, ya. Jadi ini kan pertanyaan yang selalu aku munculkan di live aku. Ya, perihal masalah itu. Orang kan banyak bilang tuh, yang dinyakan ini itu dan sebagainya. Jadi aku berpikir gini. Aku mikirnya gini, ini jujur ya, pemikiran aku yang saya tuh mikir gini. Itu rombongan Zuma dan yang lain, kenapa yang diolok-olok itu kenapa harus ayat Matius 11 ayat 28? Kenapa tidak Linanya yang diolok-olok? Terus aku mikir lagi, kenapa yang diinjak-injak itu, mohon maaf ini agak kasar bahasanya, tapi itu kan yang kita lihat kan. Kenapa yang diinjak-injak itu bukan Kak Lina, tapi kenapa yang bajunya diinjak-injak? Terus itu Pak De Sugiono, kenapa yang diludahin baju yang bertulisan Alkitab itu? Kenapa nggak Kak Lina aja waktu itu pas muncul diludahin? Yang terakhir, kenapa bukan Mbak Lina yang dibakar hidup-hidup? Kenapa harus baju yang bertuliskan Matius 11:28? Itu, jadi saya berpikir ke sana. Nah itu. Ya, kenapa? Kenapa? Kenapa takut sama saya? Lebih berani sama baju dan topi. Kenapa? Kenapa? Baju dan topi benda mati, tapi Lina Wijaya benda hidup. Firman yang hidup itu jauh lebih hidup. Jadi kalau beraninya cuma dengan baju, ya sampai situlah berarti nilainya. Gini Mbak Lina ya, ini saya sebagai seorang yang punya logika gitu ya kan, saya bingung. Ini kok sama baju begitu antusias gitu loh. Wah keren loh, coba kalian perhatikan teman-teman. Bagaimana reaksi mereka saat sama baju itu. Begitu antusias, begitu bersemangat. Tadi orangnya datang loh Lina. Mereka akui itu Lina datang ke situ. Kenapa kok sama bajunya begitu? Sama baju itu kok begitu? Kalau aku di situ, kalau memang aku kayak gitu tadi, aku ini kan tuh Linanya. Serius, nih, bukan saya ulang bajunya. teman-teman ya. Sama bajunya. Saya ulang teman-teman ya, saya kasih tahu kalian ya. Saya tidak pernah memberi. Saya menawarkan. Yang namanya sifatnya tawaran itu bisa ditolak atau bisa diterima. Tapi yang namanya memberi itu sesuatu yang terkesan harus atau wajib. Kalau tawaran itu sifatnya opsional. Jadi harus mengerti, bahasa hukum saya itu dibenarkan dan tidak mampu kamu perkarakan. Karena saya sifatnya menawarkan dan itu dibuktikan dengan CCTV, dibuktikan dengan saksi bahwa saya turun mobil tidak ada membawa apapun. Ya, ini saya kasih lihat foto ya. Aku kemarin ditawarin juga loh sama Mbak Lina, tapi aku tolak kan, karena itu baju yang dikasih aku second, nggak mau laku. Nih saya kasih lihat nih ya. Saya karena mereka ini ketakutan dan tegang pada saat saya datang, saya berbaik hati untuk meninggalkan jejak dan kenang-kenangan. Saya padahal di depan saya itu ada sugi kristologi yang sombongnya minta ampun. Lihat fisik badan saya ada di situ. Tidak berani nyamperin saya itu, tidak berani teman-teman. Jauh dia di depan sana, ada kali 15 meter. Jauh. Lalu saya bilang dengan si budak Angon, ambil kameramu, bikin satu foto sebagai bukti saya pernah ada di sini menginjakkan kaki di tengah teman-teman APII. Wah, dia terkejut ya, karena mereka tidak ada yang berani ambil video, tidak ada yang berani ambil foto teman-teman. Saya berani, jangan bilang nggak berani, ya. Aku berani. Akhirnya si budak Angon ambil satu foto dengan kamera dia dan saya ambil satu foto dengan kamera saya, dengan handphone saya. Saya panggil ajudan saya, ambilkan satu foto pakai HP dia dan satu foto pakai HP saya. Ini teman-teman. Jadi saya tidak pernah pakai masker di sana. Saya mulut saya, muka saya terbuka. Kalau saya pakai kacamata hitam karena panas, udah siang soalnya nih. Nih teman-teman bisa lihat, saya besarin ya. Nah, siapa yang di samping itu? Ini nama akunnya budak Angon. Oh, yang itu, sering dipanggil Pak D.
pade-pade atau apa. Nah, ini Udah saya kasih tua tahu teman-teman rupanya. ya. Emang tua. Nih saya kasih tahu ya. Tunggu Kak, Nah, sebentar, tunggu bentar diam, aja, diam bentar. logika. Bentar aja, Shh, nanti logika. hilang, bentar. Itu kenapa si budak Angon itu, ya, itu selfie sama Kak Lina. Kenapa kalian itu, Diam. Shh. tunggu Kau dulu, nih, kenapa kalian itu nah bahagia-bahagia kali? itu tidak ada Bermesraan, selfie. kenapa bermesraan? Diam dulu. Ini kamu nih masalah nanti tau nggak? Ini banyak yang rekam Nggak, di bawah kenapa nih. kalian bermesraan? Masalahnya Diam kakak dulu. penghujat loh. Mereka bilang kakak Bodoh. penghujat. Kenapa kalian itu gitu? Diem nggak? Kamu diem nggak? Kalau nggak saya tutup ini. Nih teman-teman, saya mau kasih kalian data fakta supaya kalian itu ngerti di persidangan nanti ya. Nih. Ini satu-satunya HP yang digunakan untuk foto HP dia. Saya kasih tahu ya. Ini yang ngambil adalah ajudan saya. Ini bukan selfie. Ini foto yang diambil oleh orang lain. Yang mengambil adalah ajudan saya. Lihat tangan dia itu di depan satu di belakang. Jadi bukan tangan dia. Ini tangan saya di kepal, jelas ya. Satunya di bawah sini. Di bawah sini. Nah ini dua tangan saya. Oke ya. Tanganmu. Jadi dua. Kamu diam-diam dulu lah. Saya jelaskan. Ini tangan saya satu di bawah, satu mengepal. Tangan dia satu di belakang, satu diangkat. Nah, teman-teman mau tahu nggak? Ini pakai kamera saya ini. Yang pakai kamera dia itu bertolak belakang. Ini saya mau kasih lihat. Nah, rumah di belakang inilah rumah tempat yang katanya Juma Kores ngorok nggak habis-habis. Saya datang nggak mau keluar-keluar nih. Ini jauh jaraknya teman-teman, 20-an meter. Nih jauh. Ini foto kan karena saya besarkan. Nah, itu fotonya full sampai kaki ya. Lalu foto diambil pakai HP-nya Bapak ini. Kami langsung balik belakang menghadap ke rumah sana. Nah, yang di belakang kami itu ada Ripa, ada yang Bapak gendut itu, ada yang ibu yang aku umi-umi itu, dan ada yang koko-koko katanya mualaf itu. Jadi fotonya yang dari HP-nya si budak Angon ini posisinya sudah berbalik menghadap ke rumah itu. Saya dan budak Angon menghadap ke rumah ini, tidak membelakangi, dan di belakang kami itu ada rumah yang di terasnya ada Ripa dan kawan-kawan. Jadi foto yang diambil itu cuma dua teman-teman ya. Foto dari kamera saya satu, foto dari kamera APII satu. Kenapa? Itu pun karena saya yang suruh. Mereka begitu tegang dan ketakutan ada saya di sana, sampai-sampai tidak berani mengambil dokumentasi video dalam bentuk apapun, sekalipun tidak ada. Yang menjadi heran adalah ketika saya pulang, kenapa pada tantrum? Dari foto itu teman-teman bisa lihat saya tidak pakai masker, saya tidak menutupi diri, saya tidak ketakutan ya. Nggak ada ketakutan dalam hidup seorang Kristen sejati. Tunggu, ada tunggu dulu, ada satu. Itu teman-teman, saya teman-teman jangan tahu saya ya itu lebih maris tadi. Mereka kata Indah Wijaya penghujat. Kenapa mereka tak pada situ? Kenapa enggak mereka pegal lehernya pada waktu itu? Bukan juga bilang ada penghujat Islam di depan mereka. Suaramu putus-putus. Kenapa? Suaramu putus-putus di sini logika. Suaramu putus-putus tidak elok didengar. Saya kasih tahu teman-teman ya yang terlalu bodoh di bawah sini, yang terlalu goblok di bawah sini. Saya ulangi sekali lagi supaya kalian tidak bodoh. Acara itu tanggal 16, bukan tanggal 17. Jadi saya datang bukan ke acara. Acara sudah tidak ada. Dan itu adalah public area. Public area boleh siapapun datang ke sana berkunjung. Jadi jangan kampungan kalau nggak ngerti apa-apa. Kak, suaraku udah ada, Kak. Suaraku udah ada. Udah bagus. Udah bagus. Udah. Izin bentar, Kak. Aku ada yang kusorotin. Kan Zuma dan API itu selalu bilang, kalau ada penghujat yang di depan mereka, pasti akan mereka penggal kepalanya. Nggak mungkin mereka bisa foto seperti tadi. Pertanyaan saya, kalau mereka keluar-keluar Lina Wijaya adalah seorang penghujat, kenapa kok ada foto kayak gitu tadi? Akrab banget kelihatannya. Maksudnya gini, kenapa harus begitu? Kok nggak ditangkap Kak Lina pada waktu itu? Kenapa? Apakah ini cuma di mulut doang kebencian itu?
pada kenyataannya nggak berani. Saat saya jumpa dengan Lina Wijaya di Medan, kok pada ini semua bilang saya munafik, ya bisa bersama-sama Lina Wijaya, bisa bersama Dosma si jabat kan gitu. Itu Lina Wijaya datang loh ke tempat mereka, malah diajak foto kayak tadi itu. Munafik nggak sih kayak gitu? Oi Kak Lina, Oi, aku tunggu kau kira sudah selesai belum rupanya. ya aku nanya Kak, itu munafik nggak sih? Munafikun al-kafirun. Wah parah si budak Angon. Kalian itu parah, penghujat datang ke tempat kalian malah kalian biarin, malah kalian foto-foto. Bangsat nggak itu? Aku kalian hina-hina. Kalian bilang-bilang aku bela. Mereka terlalu takut dengan kebenaran yang menyelimuti aku. Mereka begitu takut dengan aura kebenaran yang mengikuti aku. Sampai-sampai mereka itu speechless. Nggak serius, jawab jujur Kalina. Aku jumpa Lina tuh biasa aja loh. Maksudnya nggak ada takut. Aku ini kok beda ya? Kok beda auranya weh? Di medsos, di TikTok teriak-teriak mereka, Lina penghujat, laporkan ini sebagainya. Tangkap. Datang ke markasnya kok gitu. Ke markas loh itu. Aduh, aku logikaku udah rusak kah? Gak bisa berpikir aku serius. Aduh, Tuhanku ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Persikilat ini selalu tanya, mereka lagi acara apa di situ? Nggak ada acara. Kalau acara apa saya nggak tahu tanggal 16. Saya tanggal 17 datang, nggak ada acara, sudah sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada tenda, mobil pun cuma tersisa satu. Cuman satu, makanya kalang kabut, si Ripa kalang kabut, mau pulang ke Jakarta, ke bandara, kemana mau pakai apa, cari tumpangan, saling cari tumpangan mereka. Kalau mereka ndak malu, ndak gengsi, sebenarnya boleh numpang mobilku. Aduh, apa rusak logikaku ya? Ya Aku betul heran ya. loh, Kak. Ini apa yang ditulis ya betul. Lina datangi sarangnya pada melempeng kayak kerupuk. Giliran ditinggal pada tantrum kesetanan. Nah itulah. Itulah. Ayo teman-teman, ya berlogikalah dengan benar, dengan jelas seperti si Taufik ini ya. Jangan matikan akal budimu. Karena Kristus sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Ya, ingat manusia diciptakan lengkap dengan akal budi. Akal budi itu membuat kita ngerti logika, ngerti data, ngerti fakta, ngerti sejarah, ngerti realita, ngerti akhlak, ngerti adab, ya, ngerti etika dan seterusnya. Itu pentingnya akal budi. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu sudah selesai ya. Jadi clear, saya datang ke sana itu clear. Kau mau ngapain lagi? Udah jam segini aku mau tidur, besok ke gereja. Apa aku salah pencet? Aku mau turun ini. Mana? Oke, kita turun ya. Menghilang. Coba pergilah ke sana, pergi. Oke, jadi enggak, tunggu bentar Kak. Berarti boleh ya aku bahas nanti di roomku dulu masalah itu. Soalnya gini, aku mau naikkan orang-orang cerdas nanti. Maksudnya gini, membantu untuk memecahkan masalah ini. Kenapa saat Mbak Lina datang itu? Boleh ya aku bahas nanti ya di komalku ya. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Lina ya, terima kasih. Soalnya ini aku belum mudeng aku. Ini entah udah error kok gitu loh. Oke ya, kakakku. Oke. Sampai jumpa nanti. Kapan kita ke Medan lagi? Nanti kabari aku ya kalau ke Medan ya. Tunggu panggilan sidang lah. Kan sekarang sidang entok dulu. Maksudnya gini, kalau nanti udah ada panggilan, kabarin 3 hari sebelumnya supaya aku bisa ngumpul donasi dulu untuk ongkos.
Oke, pasti ada surat panggilan. Surat panggilan itu biasanya dikirim H-7, teman-teman ya. H-7, apalagi untuk luar kota. H-7. Oke, clear? Ya. Oke, Ya, thank kabarin you nanti ya teman-teman 3 ya. hari ya supaya aku kumpul donasi dulu Kak. Mana tahu terkumpul 300 juta untuk ongkos ke sana kan. Naik pesawat kan Jangan lupa mahal Kak. teman-teman. Mahal kan naik pesawat kan sampai 100 juta kan. Kau mau naik pesawat kah ceritanya nih? Kau tak pernah naik pesawat kah? Aku tanya betul-betul. Nggak, Kau tunggu pernah dulu. naik pesawat nggak? Belum, makanya ini aku mau naik pesawat nanti. Tapi aku dengar itu tiketnya kan itu 100 jutaan ya Kak ya. Nanti dari Pekanbaru ke Jakarta. Dengar dulu. Dari Pekanbaru ke Jakarta, Jakarta Surabaya, Surabaya Papua, Papua ke ini ya kan. Pokoknya udah 38 provinsi kita datangi. Ke Singapura, Jangan. Kau ke Singapura. Kita jangan keluar negeri dulu, jangan keluar negeri. Kita dalam negeri dulu. Ada 38 provinsi. Ya kan? Nah, nanti kalau belum habis baru kita ke Singapura. Nah, sampai habis 100 juta baru ke Medan gitu. Lumayan kan? Atur. Oke lah Kak. Aku mau naikin orang banyak nih yang udah nggak sabar mau naik kayaknya. Oke Oke teman-teman. teman-teman, terima kasih. Tuhan mengasihi kita semua, mengampuni kita semua, dan memberkati kita semua. Amin. Ayo teman-teman.